Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 14 ayat 8 sampai 17 dan 25 sampai 27. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah selama Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur untuk pertemuan kami di pagi hari ini. Kami tahu karena anugerah Tuhan kami ada di sini, bukan karena kekuatan kami. Oleh karena itu kami menghargai apa yang Tuhan sudah beri dengan bersekutu, beribadah kepadamu, supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menyatakan firman-Mu, menyatakan diri-Mu. Karena kami tahu siapalah diri kami, orang yang berdosa, yang hina ini, kalau tanpa Tuhan yang membukakan kesempatan dan hati kami tidak mungkin bisa mengenal Tuhan. Kami bersyukur untuk pertemuan kami ini. Kami berdoa jikalau kami mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami, dan kiranya Tuhan memberikan hati yang lembut kepada kami dan menjauhkan hati yang keras, supaya kami sungguh-sungguh menerima kebenaran firman-Mu dan juga melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Itulah yang kami sembah. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 14 ayat 8 sampai 17 dan 25 sampai 27. Pembacaan Alkitab, bacaan yang pertama diambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9. Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dan situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacaukan balau Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan yang kedua diambil Kisah Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai dengan 40.
Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia yang orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang baik di surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan ketiga diambil dari Yohanes 14 ayat 8 sampai 17 dan 25 sampai 27. Inilah Injil Yesus Kristus. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku.
atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu. Ya, tadi sudah diperkenalkan, saya Pendeta Muda Henry Tarigan dari cabang PIPKA, khususnya tepatnya dari GKMI Sempakata Medan. Dalam rangka bulan misi tahun ini, kami cabang PIPKA, pos PIPKA melayani di gereja-gereja dewasa. Ya, sebelum saya khotbah, saya sedikit memperkenalkan tentang apa itu GKMI Sempakata. Ya, sedikit melalui gambar-gambar ini supaya Bapak Ibu tahu, ya GKMI Sempakata itu pos PIPKA yang di GKMI Sempakata gimana sih? Ya, supaya Bapak Ibu juga bisa mendoakan kami, dan saya merasa bersyukur karena bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Saya bermimpi kapanlah ya saya ada di sekitar Gunung Muria, karena GKMI kan berasal dari ya Gunung Muria gitu. Tapi saya bersyukur kesempatan pagi ini saya bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu yang saya rasa mungkin ya seumur hidup mungkin gak bisa lagi kemari. Ya kalau Tuhan mengizinkan. Jadi saya sangat merasa bersyukur dan anugerah Tuhan bisa ada di sini. Ya, inilah Bapak Ibu gereja kami yang kecil, karena namanya pos PIPKA itu kan gak ada yang besar ya belum dewasa gitu. Ya, jadi gereja yang kecil dengan jemaat yang kecil. Saya mau ceritakan sedikit sejarah bagaimana GKMI Sempakata ini. Tahun 97 setelah saya tamat kuliah dari sekuler, kami ada 3 orang punya visi yang sama untuk membuka satu persekutuan. Ya, setelah tamat dari kampus, termasuk adalah istri saya. Ya, masih gereja tadi ya Pak ya. Ya. Dan waktu itu Tuhan, kami memulai pelayanan itu dengan 3 orang, belum ada sponsor. Kami bekerja ya mencukupkan pelayanan, bekerja tidak digaji, hampir lebih kurang 5 tahun. Jadi masih di rumah, dulu belum ada gereja. Rumah yang sangat kecil sekali, ya. Orang-orang katakan ya mungkin kami sesat karena di sana gereja di Medan itu adalah besar-besar dan tinggi-tinggi menaranya. Ya, bayangkan beribadah dengan 3 orang dan dikatakan orang sesat. Tapi dengan visi, ada panggilan Tuhan untuk itu kami membukanya. Sehingga pelayanan itu berkembang, saya melayani di sekolah-sekolah, di mahasiswa. Tahun 2003 sudah ada 30 orang, dan waktu itu kami seperti dipaksa Tuhan untuk memikirkan satu gedung gereja. Ya, karena dengan secara logika 30 orang
mahasiswa juga hanya pekerja, dan yang berkeluarga itu hanya 3. Jadi saya jemaat yang pertama diberkati, ya, dia berkati secara keluarga, diberkati itu yang pertama. Dan waktu tahun 2003 itu Bapak Ibu, Tuhan setelah berdoa puasa kami yakin bahwa kami harus mendirikan gereja. Waktu itu firman Tuhan berbicara kepada kami semua di dalam Hagai pasal 2 ayat 7 dan 8 ya. Ya, Tuhan akan menggentarkan, Tuhan akan mendatangkan ya dari seluruh bangsa darat dan laut yang akan mengalir untuk pembangunan ini. Dengan keyakinan itu Bapak Ibu kami berusaha bekerja ya, yang mahasiswa, yang siswa itu jualan ya, jualan keripik sekolah-sekolah, kami menerima catering ya, dan siapa yang ada pada kami, ada yang emasnya sedikit dia serahkan, ada yang tabungannya semua diserahkan. Tapi Bapak Ibu, mana mungkin gereja bisa selesai, karena itu waktu itu anggarannya sekitar 300 sampai 400 juta. Satu hal yang tidak mungkin secara logika Bapak Ibu. Tetapi Tuhan berkata, kamu kerjakan aja bagian kamu. Bagian yang gak bisa kamu kerjakan itu adalah urusanku. Sampai pada suatu hari jemaat sudah seperti putus asa, apa mungkin bisa gereja ini selesai? Kalaupun kita catering, kalaupun kita menyerahkan semua, tidak akan mungkin. Waktu itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan apakah kami lanjutkan pembangunan gereja ini? Dan waktu itu apalagi yang bisa kami lakukan, semua sudah kami berikan. Dan Tuhan berkata kepada saya dan kepada keluarga-keluarga yang lain, Tuhan katakan, ada yang belum kamu serahkan, yang masih ada padamu. Apa itu Bapak Ibu? Tuhan bilang masih ada cincin pernikahanmu. Ya, waktu itu Bapak Ibu kami menyerahkan cincin pernikahan kami. Jadi 3 keluarga itu semua menyerahkan cincin pernikahannya untuk itu. Karena Tuhan berkata masih ada, kamu jangan bilang enggak ada, masih ada. Dan memang masih, karena tinggal itu yang hanya tinggal. Semua masih kontrak rumah, ya tidak ada rumah sendiri. Apa yang mau dikasihkan? Waktu itu kami menyerahkan itu. Ya sampai sekarang Bapak Ibu belum bisa beli lagi ya. Dan tetapi suatu saat Bapak Ibu, saya menerima telepon dari seseorang. Waktu saya ada pelayanan dan dia katakan, Pak, bolehkah saya berjumpa dengan Bapak? Saya bilang saya ada pelayanan mau pergi. 5 menit saja Pak, 5 menit. Oke lah, masa hamba Tuhan 5 menit aja ditemui, gak bisa ya. Iya. Lalu kami berjumpa Bapak Ibu. Saya tidak kenal, tidak tahu orangnya, karena kami tidak ada mengajukan proposal apa-apa untuk pembangunan gereja ini. Dan dia membawa uang 1 plastik. Ya, 1 plastik. Dia bilang ada orang yang menyerahkan ini kepada Bapak. Dan sampai hari ini kami tidak tahu, dan dia katakan tidak boleh tahu dengan uang itu. Saya lihat, saya panggil pengurus yang lain, dihitung itu ada 50 juta. Bayangkan di plastik. Pembangunan ini dilanjutkan Bapak Ibu, tetapi belum selesai juga. Ya, belum selesai juga. Dan suatu saat dia menelepon lagi dan dia katakan dia mau bertemu dengan saya. Dan dia bawa uang lagi Bapak Ibu, 1 plastik lagi. Dan dia kasih 100 juta. Bapak Ibu, itu suatu penggenapan dari Hagai tadi. Tuhan berkata bahwa aku akan menggerakkan, kamu jangan takut. Tapi kami belajar di situ bahwa apa artinya beriman Bapak Ibu. Di situ kami sudah mulai belajar, sungguh-sungguh belajar apa artinya beriman. Yang sesuatu yang secara logika 30 orang dengan 3 keluarga tidak mungkin, tetapi Tuhan katakan mungkin bagi Tuhan. Itu digenapi firman-Nya. Itulah tadi gereja ini adalah salah satu pos kami, ada 4 pos kami, dan ini adalah salah satunya. Ya, next Pak, terus. Ya, ini Bapak Ibu adalah usaha-usaha pemuda. Ya, pemuda-pemuda kami di sana banyak ya. Ada sekitar 50-60 orang pemuda, mahasiswa dan pekerja. Jadi kalau mereka punya program, mereka cari dana sendiri. Dan ini mereka adalah bekerja di ladang orang karena mereka mau mengadakan KKR. Ya, ada 20-30 orang bekerja di ladang orang, libur dan digaji gitu. Next. Ya, ini wanita-wanitanya mengambil cabai dan ini digaji gitu. Itulah usaha-usaha mereka kalau ada suatu kegiatan. Ya, next.
Ya, ini Bapak Ibu, baru-baru ini bulan 12 kami mengadakan KKR Natal, dan bukan di gereja. Kalau gereja tidak bisa menampung sekitar 250 orang. Jadi supaya kasih Tuhan bisa sampai kepada semua orang di hari Natal, kami KKR di luar, di gedung yang besar ya. Ini bisa datang sekitar 500-600 orang dalam KKR Natal yang seperti ini. Ya, next. Ya, ini yang datang, yang hadir. Ya, next. Ya, ini orang-orang yang menerima Tuhan Yesus dalam KKR itu. Ya, next. Ya, ini adalah Bible Camp pemuda, mungkin 3 hari, 4 hari. Pemuda-pemuda mengadakan Bible Camp di luar kota. Ini ya, next. Ya, ini orang-orang juga pemuda yang mengambil keputusan menerima Tuhan di dalam Bible Camp itu. Jadi orang-orang yang sudah kita injili, kita bawa ke camp, dan disitulah kita menantang mereka. Selama 4 hari, 3 hari, ini pesertanya. Ya, mungkin ada nanti 100-200 orang ikut dalam camp ini. Next. Ya, ini ada retreat, ini adalah retreat pekerja di Danau Toba yang indah ya. Retreat orang-orang bekerja itu dikumpulkan buat retreat 2 hari, 3 hari. Ya, next. Ya, ini ada retreat pasangan suami istri. Ya, semua itu suami istri yang saya kira juga keluarga-keluarga harus dikuatkan. Karena sekarang iblis adalah menghancurkan keluarga-keluarga. Kalau rusak keluarga, maka rusaklah gereja. Kalau rusak gereja, maka rusaklah negara ini. Jadi kita harus perlu penguatan di dalam keluarga-keluarga. Next. Ya, ini baru-baru ini dalam Paskah bulan 4, bagaimana supaya Paskah ini juga bisa dirasakan oleh orang-orang. Kami buat KKR atau kebaktian di Pantai Jompo. Ini punya Buddhis ya, semua ini Buddhis. Ada 40 orang penghuninya, semua adalah Buddhis. Tapi mereka waktu itu kami diberi kesempatan, beritakan aja Injil, dibebaskan gitu. Dan mereka sangat sungguh-sungguh belum pernah mendengar Yesus Kristus. Ini pelayanan pada bulan 4 Paskah kemarin. Next. Ya, ini juga kami dalam Paskah itu mengadakan kebaktian di penjara Bapak Ibu ya. Di penjara di Tanjung Gusta itu, ini adalah LP wanita. Ada 100 orang wanita-wanita yang dipenjara tanpa pengharapan. Ada yang dihukum seumur hidup, ada yang mau dihukum mati. Ini kami melayani di sana. Next. Ya, ini sharing setelah khotbah firman Tuhan, ini orang-orang yang ada di penjara. Next. Ya, ini ada juga pemuda membuat acara nonton bareng. Jadi bukan hanya bola aja nonton bareng, tetapi pemuda-pemudi juga buat acara nonton bareng dan menjangkau teman-teman yang lain. Kalau diajak gereja Bapak Ibu mungkin masih enggan, tapi kalau diajak nonton mungkin mau gitu. Dan ini juga sangat mendukung, sangat membuat mereka mau gitu. Ya, next. Ya, Bapak Ibu, dengan saran daripada jemaat dan pemuda, kami juga buat rumah makan. Rumah makan ini adalah hanya semua apa yang diperoleh adalah untuk mendukung misi. Jadi semua jemaat dilatih untuk melayani di sini, yang punya waktu 1 hari 1 jam, dan yang lainnya melayani di rumah makan ini. Ini namanya BPK Yunus ya, Babi Panggang Karo. Bapak Ibu kalau ke Medan datang aja ke rumah makan ini gratis, nggak masalah. Iya, ya ini rumah makan, dan ini sungguh diberkati Tuhan. Bagaimana bisa kami mendukung misi saat ini? Kalau kami mendukung misi di Aceh, ada orang-orang kami di sana dan mendukungnya juga secara dana dan sebagai gereja pengutus untuk di Aceh dan suku-suku terabaikan. Ya, next. Ya, ini bahkan orang-orang asing ini makan di sini. Ya, ini sungguh diberkati rumah makan ini karena untuk pekerjaan Tuhan. Ya, next. Ya, sebulan sekali kami juga membagikan traktat. Jadi jemaat dilatih untuk PI pribadi, membagikan traktat di jalan-jalan, di rumah sakit, dan lain-lain gitu. Hari ini juga tadi saya mendengar dari jemaat bahwa nanti kami membagi traktat, semua pemuda pergi PI dan membagi traktat. Ya, terus next. Ya, ini sampai ke pasar ya, ke pajak ya. Bagikan, kalau ada terbuka kita ngobrol. Ya, menceritakan kasih Tuhan. Terus next. Ya, ini ada kelompok-kelompok penginjilan PA. Ada kelompok PA penginjilan. Next. Ada kelompok pemuritan. Ya, pemuda-pemuda. Next. Next. Ya, ada juga training ya Bapak Ibu. Jemaat juga ada training bahasa Yunani. Ya.
Jemaat dilatih untuk menafsirkan Alkitab dengan baik. Next. Ya, ada training juga penginjilan kepada Muslim. Ya, Bapak Ibu. Next. Ada training kepada penginjilan kepada Buddhis. Next. Ya, ada training sekolah minggu. Ini guru-guru sekolah minggu di training. Ya, next. Ya, kami juga punya sekolah yang kecil, yaitu untuk menjangkau di desa, di pos-pos itu. Pertama kami bukan dirikan gereja, tapi dirikan sekolah dulu supaya menjadi berkat di sekitar penduduk itu. Ya, ada sekolah SD, TK, SD, namanya Holy Kids ya. Ini gereja kami di sana, sekolah. Sekolah ini sungguh diberkati, sangat diterima oleh masyarakat. Bahkan baru 4 tahun sekolah ini sudah juara kabupaten dan sudah 2 kali Dai TV meliput sekolah ini. Ya, karena di desa dan guru-guru dari sarjana mau ngajar di desa yang terpencil sekali. Ya, next. Ya, ini sekolahnya, anak-anak yang sedang bermain. Next. Ya, ada juga sekolah kami di Medan ya, dekat gereja. Ini gedung PGTK Holy Kids Medan. Ya, next. Ya, ini ada juga kami punya pos-pos kelompok kabar baik, itu untuk anak-anak. Jadi ada 12 pos kelompok kabar baik kami. Kalau di gereja itu anak jemaat itu sedikit, karena kami orang-orang muda, keluarga-keluarga muda, hanya sekitar 30. Jadi pos-pos itu adalah di rumah-rumah jemaat membuat pos anak-anak. Jadi anak-anak di sekitar itu dikumpulkan. Ini kelompok kabar baik salah satu pos kami di Karangsari. Next. Ya, ini di Pancur Batu, anak-anak dikumpulkan. Next. Ya, di Karya April, ini anak-anak juga salah satu pos kami. Ya, ini juga adalah di sekitar jalan di rel kereta api perumahan Kumuh. Jadi kita juga melayani anak-anak jalanan penghuni ini di rel kereta api yang Kumuh ini. Next. Ya, next. Ya, itulah Bapak Ibu sekilas mengenai pelayanan gereja GKMI Sempakata. Mungkin Bapak Ibu bisa, kalau sudah melihat, bisa mendoakannya. Ya, puji Tuhan, segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, sebagaimana Bapak Ibu, hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Ya, jadi satu momen yang indah, satu momen yang baik bagi kita. Kenapa ada Pentakosta? Kenapa ada hari lahirnya, hari turunnya Roh Kudus? Itu adalah sesuai dengan penggenapan janji yang dikatakan Tuhan. Waktu itu Tuhan bilang kepada murid-murid, kamu jangan pergi dulu, kamu tinggal di Yerusalem. Karena nanti akan Roh Kudus akan diberikan. Dan murid-murid taat apa yang dikatakan Tuhan. Dan sesuai juga penggenapan janji di kitab Yoel pasal 2. Jadi Bapak Ibu, kalau ada Pentakosta, itu adalah satu kegenapan yang Tuhan sudah katakan. Dan firman Tuhan di dalam perjanjian lama juga sudah katakan. Jadi mengingatkan kita bahwa memang benar apa yang dikatakan Tuhan itu adalah sungguh-sungguh benar dan akan terjadi. Bapak Ibu, ada satu cerita tentang seorang ibu yang tua, mbah-mbah ini ya, yang sangat memegang firman Tuhan. Dia sangat percaya apa yang dikatakan Alkitab ini. Tapi ada seorang muda yang pintar pernah menggoyahkan mbah-mbah ini. Dia katakan kepada mbah ini, dia mau menggoyahkan mbah ini, karena mbah ini sangat percaya apa yang dikatakan Alkitab, apa yang dikatakan firman Tuhan ini pasti benar. Dia katakan kepada mbah ini, "Mbah, apakah kamu percaya, Mbah, kalau ikan itu memakan Yunus, Yunus itu berada di perut ikan selama 3 hari?" Dia menggoyangkan kepercayaan mbah ini. Lalu apa kata mbah ini? Dia kata-kata, jangankan ikan atau Yunus berada di perut ikan. Seandainya Yunus pun makan ikan yang besar itu, saya percaya, katanya. Iya, ngerti Bapak Ibu ya? Jangankan Yunus di perut ikan, seandainya Yunus pun memakan ikan yang besar itu dan ada di perut Yunus, kalau itu firman Tuhan, dia katakannya apa? Saya percaya, itulah. Jadi bisa mbah-mbah sendiri pun yakin, tapi anak muda tadi mau menggoyangkan, dia nggak yakin karena dia itu menurut dia logika yang nggak mungkin. Kalau Yunus di perut ikan, tapi mbah ini katakan jangankan Yunus di perut ikan,
Ya, seandainya ikannya pun di perut Yunus, ikan yang besar itu, saya percaya. Ini adalah penggenapan. Apa yang terjadi Bapak Ibu di dalam hari Pentakosta? Sebagai roh pembaharu tadi, apa yang dibaharui? Kita melihat bahwa Petrus begitu berani memberitakan Injil. Sebagaimana Kisah Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun, kamu akan menjadi saksiku. Dan itu terjadi bagi Petrus dan murid-murid yang lain. Petrus yang penuh dengan ketakutan, waktu itu mereka mengunci rumah karena ketakutan sekali. Tapi pada hari turunnya Roh Kudus ini, bagaimana Petrus berani memberitakan Injil, menjadi saksi. Apa yang disaksikannya Bapak Ibu? Kalau Roh Kudus itu datang Bapak Ibu, adalah untuk menyaksikan Yesus Kristus sendiri. Petrus bersaksi tentang Yesus Kristus. Ini jelas sekali dengan apa yang disaksikannya. Yang dulunya dia penakut, yang dulunya tidak berani, yang dulu pernah menyangkal Yesus. Tapi terjadi satu kebangunan rohani, pembaharuan di dalam hidupnya. Bagaimana dia memberitakan, menjadi saksi tentang Yesus itu. Dia katakan apa di dalam ayat 22, Yesus yang dari Nazaret itu. Jadi apa yang disaksikan Bapak Ibu harus jelas. Kita memberitakan Injil itu harus jelas apa yang kita saksikan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bapak Ibu, Yesus itu dari Nazaret. Nazaret itu adalah saya kira adalah satu kampung yang kecil. Ini adalah sebenarnya konotasi negatif. Ya, karena Filipus pernah mengajak Nathanael di dalam Yohanes 1 ayat 45 dan 46. Ayo kita lihat, Yesus yang dijanjikan dalam perjanjian lama itu sudah datang. Tetapi waktu itu Filipus tidak percaya. Dia katakan, apakah mungkin dari kampung Nazaret akan datang sesuatu yang baik? Bapak Ibu, Medan itu punya konotasi negatif. Karena ada slogan di Medan itu adalah ini Medan Bung. Jadi sesuatu yang tidak baik sebenarnya konotasinya Medan itu. Ini Medan Bung. Artinya apa? Jangan main-main di sini. Ini Medan Bung, gitu. Iya. Seperti itulah Nazaret, sesuatu yang kecil. Tetapi katakan Tuhan bahwa Yesus itu adalah dari Nazaret. Walaupun di sini adalah kota kudus, tetapi Yesus enggak berasal dari Kudus, Bapak Ibu. Padahal Yesus sendiri adalah kudus, ya kan? Tetapi Yesus itu datang dari Nazaret, kampung yang kecil. Ini sangat penting. Satu hari saya pernah pelayanan di Medan itu, Bapak Ibu, ada orang yang kerasukan, mahasiswa. Dan kami melayani dia. Yang herannya Bapak Ibu, saya setelah bercerita dengan dia adalah apa yang dikatakannya. Saya kerasukan ini sesuatu yang aneh pada diri saya ini saya dapat setelah beribadah, Bapak Ibu. Setelah beribadah di satu hotel. Dan dia dikatakannya menerima Roh Kudus. Dia dikatakannya penuh Roh Kudus. Tetapi Bapak Ibu, setelah itu dia mengalami sesuatu yang aneh dalam dirinya. Apa yang aneh? Dia tidak bisa berdoa. Dia tidak bisa baca Alkitab. Dan selalu ada yang berkata di telinganya, dia katakan apa? Akulah Bapa itu, akulah Bapa itu, akulah Bapa itu. Dan dia tidak sadar, Bapak Ibu. Mana mungkin seorang yang dipenuhi roh, yang ada Roh Kudus tidak bisa membaca Alkitab dan berdoa. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Dan dia sering kerasukan. Dan waktu itu kami layani Bapak Ibu. Dia katakan, aku tahu Yesus. Tapi saya bilang, Yesus yang mana yang kamu ketahui? Dan saya menjelaskan, apakah Yesus dari Nazaret ini? Apakah Yesus yang bapaknya adalah Yusuf, tukang kayu, ibunya Maria? Dan ini yang dilakukan Yesus, apakah Yesus yang ini yang kamu kenal? Ada Yesus yang nama-namanya pemain bola juga, Bapak Ibu, sekarang ada namanya Yesus, Bapak Ibu. Harus jelas, maka waktu itu Petrus bersaksi, Yesus yang dari Nazaret, yang kamu salibkan. Dan dia juga adalah mengatakan tentang dosa. Mereka waktu itu adalah mereka menyalibkan, menolak Yesus. Bapak Ibu, sesuatu hal harus kita mulai dari dosa. Kalau tidak kita menyadari bahwa kita orang berdosa, tidak mungkin kita membutuhkan Yesus juru selamat. Seorang yang tidak sadar sakit, tidak akan mungkin mau diobati.
Oleh karena itu maka Petrus katakan, Yesus yang dari Nazaret yang telah kamu salibkan itu. Kalaupun memang dia harus disalib itu adalah sudah ketentuan Allah. Tetapi kamu bagaimana kamu menginginkan Barabas, tapi menolak Yesus dan kamu katakan salibkan dia, salibkan dia. Mungkin Bapak Ibu kita enggak menyalibkan dia. Tetapi sudahkah kita menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Mungkin kita enggak pakukan dia. Tetapi sudahkah Yesus itu menjadi pemimpin dalam hidup kita? Oleh karena itu Petrus bersaksi, Yesus ya dari Nazaret yang kamu salibkan itu. Kamu tahu katanya kepada waktu itu dikatakan Petrus, Yesus yang kamu salibkan itu adalah yang diutus oleh Allah. Masa yang diutus perwakilan Allah yang adalah Allah sendiri, kamu salibkan dan kamu bunuh dan kamu tolak. Dan pekerjaan Roh Kudus adalah salah satu di dalam Pentakosta adalah membuat mereka menginsapkan dosa-dosa mereka. Lalu mereka bertanya waktu itu karena ada pekerjaan Roh Kudus di hati mereka. Sebagaimana Yohanes pasal 16, jikalau dia datang dia akan menginsapkan dosa dan penghakiman, dan itu terjadi. Dan hati mereka sangat terharu dan merasa berdosa dan merasa bersalah. Dan mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Dan Petrus katakan, bertobatlah, percayalah kepada Yesus dan kamu dibaptis. Berilah dirimu supaya kamu diselamatkan. Pekerjaan Roh Kudus itu membuat kita sadar bahwa kita orang berdosa dan membutuhkan Tuhan. Apalagi yang diperbaharui Bapak Ibu dengan turunnya Pentakosta tadi. Kalau kita melihat juga ada suatu gerakan yang besar, hari Pentakosta itu merupakan juga rubuhnya tembok-tembok pemisah secara teritorial. Bagaimana setelah itu murid-murid berani memberitakan Injil kemanapun. Injil ini untuk semua orang Bapak Ibu, Yesus Kristus ini untuk semua orang. Bisakah melalui hari Pentakosta ini kita juga ada pembaharuan bahwa Injil ini untuk semua orang. Bagaimana merubuhkan bukan hanya Yerusalem. Kalau Kisah Rasul 1 ayat 8, bolehkah kapankah engkau memulihkan kerajaan Israel? Mereka hanya fokus kepada Israel. Tetapi sejak hadirnya Roh Kudus dalam Pentakosta, Injil itu mulai menyebar kemana-mana. Menembus tembok-tembok teritorial wilayah. Saya kira GKMI juga sudah menembus itu. Dulu di daerah Moria, sekarang kok sampai di Medan. Itu adalah karena kegerakan daripada pekerjaan Roh Kudus. Sampai di Sulawesi, sampai di mana-mana, sampai di Lampung. Maukah Bapak Ibu kita sekarang menerobos itu? Gereja kami yang kecil coba memikirkan ini sampai di Aceh. Dan sekarang kami sedang mempersiapkan 2 orang untuk suku-suku terabaikan. Dan untuk mendukung dia. Injil ini harus sampai Bapak Ibu. Matius 16 katakan kunci kerajaan sorga sudah diberikan kepada kamu. Kepada Petrus yang punya pengakuan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa kita tidak buka kunci itu, kita tidak pergunakan kunci itu? Oleh karena itu terjadi satu perubahan, satu pembaharuan. Yang bukan hanya Yerusalem, justru sampai ke Samaria, sampai ke Judea, sampai ke ujung bumi. Bahkan Paulus sampai ke Roma, itu mungkin ujung bumi waktu itu. Injil menembus juga batas-batas sosial, Bapak Ibu. Yesus pernah melayani perempuan Samaria yang tidak boleh sebenarnya mereka berkawan, Samaria dan orang Israel itu. Yesus juga terjadi kebangunan di dalam Kasarea, seorang pasukan Itali. Dan banyak lagi Injil itu menembus sampai batas-batas wilayah, batas-batas sosial, dan batas-batas budaya yang bukan hanya kepada satu suku. Oleh karena itu, itulah Bapak Ibu hari ini mari kita katakan, datanglah ya Roh Pembaharu. Baharuilah supaya kita semua menjadi saksi-saksi Kristus. Satu momen Injil ini kita bagikan kepada semua orang, kepada semua bangsa, karena Yesus itu bukan untuk agama kita sendiri, tetapi untuk agama semua orang. Untuk bangsa manapun, suku apapun, budaya apapun.
Semua orang sangat membutuhkan juru selamat. Itulah Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, dengan hadirnya Roh Kudus tadi, bagaimana mereka sungguh-sungguh terjadi perubahan hidup. Dari yang lemah menjadi dinamis, dari yang takut menjadi berani, dari yang memelihara diri, menyembunyikan diri di rumah, di pintu-pintu yang terkunci, berani berkorban, bersifat ofensif, menjadi aktif, dari penakut menjadi pemberani, dari orang bersembunyi menjadi orang yang giat memberitakan Injil. Marilah kita katakan, ya Roh, datanglah Roh pembaru itu, ubahlah hatiku. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih kalau apa yang Engkau katakan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami, tetapi Tuhan akan mengutus Roh Kudus di tengah-tengah kami, dan Roh Kudus itu akan menyertai kami selama-lamanya. Dan kalau Roh Kudus itu turun, Tuhan katakan bahwa kami akan menjadi saksi tentang Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu itu yang sudah memberikan Roh Kudus yang diam di hati kami ini. Dan Roh Kudus itu akan membuat kami bersaksi tentang Engkau, bahwa Engkau adalah Yesus, satu-satunya juru selamat kami. Rubahlah Tuhan, Roh pembaru itu ada di gereja kami dan juga kepada diri kami sendiri, supaya dengan itu kami membuka mulut kami untuk bersaksi, Yesus juru selamat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.